Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Sidang Jemaat Tuhan GPDI Warung Buncit, Mampang Perapatan, di rumah masing-masing, bahkan juga seluruh umat Tuhan yang dapat mengikuti ibadah online bersama kami di mana saja berada. Kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan buka kebaktian ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur memuji membesarkan nama-Mu. Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami lagi dapat beribadah, memuji membesarkan nama-Mu pada minggu yang pertama di bulan Februari ini. Kami yakin Roh Kudus ada di rumah kami masing-masing, di mana kami berada. Tuhan Engkau tolong, dan kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian yang girang-girang. Jangan kamu khawatir. Jangan kita khawatir. Haleluya. Amin. Jangan kamu khawatir. Burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Apa yang jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Amin, haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga. Sekali lagi, haleluya. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Amin, haleluya. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu penyembahan untuk kita berdoa. Kita menyanyi satu pujian, karya terbesar. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang heran, Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan kami.
Tuhan, kami siap untuk menerima sebagian firman-Mu. Biar Tuhan Engkau bukakan isi hatimu, rahasia firman-Mu buat kami. Kami butuh firman-Mu, kami butuh bimbingan-Mu Tuhan. Engkau kuatkan hati kami, dan Engkau hadir, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Di dalam perjamuan kudus yang ada. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita. Tema pada hari ini adalah kasih setia Tuhan menyertai kita. Kasih setia Tuhan menyertai dalam kehidupan kita. Firman Allah terdapat dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan semua dan sebentar saya akan terangkan. Ayat 15 berkata demikian. Saudara silakan baca di depan. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Ayat 16. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ayat yang ke-17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ayat 18. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titanya. Ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Haleluya. Puji Tuhan. Artinya firman Tuhan yang kita sudah baca, di mana manusia ini dibentuk oleh Allah dengan tangannya sendiri. Dan maksud Tuhan Allah supaya kita dapat memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Karena rencana Tuhan Allah dalam kehidupan kita itu panjang, tetapi tetap kita manusia terbatas adanya. Sehingga Allah memberikan contoh, manusia hari-harinya seperti rumput, dan manusia hari-harinya seperti bunga. Artinya saudara, seperti rumput ini yang hijau. Kalau kita lihat satu taman rumput yang hijau, maka hati kita sangat senang. Apalagi rumputnya itu ditata rapi, diurus, diperhatikan, sehingga setiap manusia lewat di tempat itu sangat menyenangkan hati, sangat senang hatinya. Artinya manusia itu dalam segala usahanya seperti rumput yang hijau, yang sukses, yang usahanya terkenal, namanya terkenal, sehingga disegani oleh sesama manusia karena dia sukses di dalam segala usahanya. Dan seperti hari-harinya seperti bunga. Artinya di dalam kehidupan kita ini seperti bunga yang indah, yang sedang berkembang di dalam segala usaha kita, di dalam segala apa yang kita kerjakan, sukses dan diberkati oleh Tuhan. Amen. Sehingga nama dikenal orang, disegani orang, terkenal namanya. Tetap manusia terbatas saudara. Nah, ayat yang ke-16, apa yang Allah katakan? Apabila angin melintasinya, melintasi di rumput yang hijau, yang bunga sedang berkembang, yang sedang berbunga-bunga. Ingat, apabila angin melintasinya, semua itu akan lalu. Tidak ada lagi bekas di situ. Dan di mana tempatnya sudah tidak ada lagi. Tidak ada sama sekali. Lenyap semua.
Itulah manusia, saudara. Dan semua ini terjadi di seluruh dunia. Manusia sedang menghadapi sekarang satu tantangan yang hebat. Saya kasih contoh, sudah 11 bulan kita menghadapi pandemi COVID-19 yang ada. COVID ini datang tiba-tiba. Dia tidak memilih orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang sederhana, anak-anak, dewasa atau orang tua. Di mana dia lewat dan tidak ada protokol kesehatan, tidak memakai selengkap, maka akan kena, saudara. Dan kita menyaksikan sendiri betapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami COVID-19. Dan semua alami sendiri. Keluarga tidak bisa temenin, keluarga tidak bisa kunjungi, keluarga tidak bisa mengurus, harus hadapi sendiri. Nah, inilah satu contoh. Sebab itu kata Tuhan, manusia ini sehari-harinya seperti rumput dan seperti bunga, sekalipun sedang berkembang, sukses, tapi apabila angin melintasi, semua itu habis. Tapi saudara, kita ingat, di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, ada perbedaan. Bagi orang manusia yang bersyukur kepada Tuhan, sangat mulia di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang tidak bersyukur kepada Tuhan, ada akibatnya. Di mana, saudara, kalau orang manusia itu bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, firman Allah berkata di dalam tema pada hari ini, kasih setia Tuhan menyertai kepada kita. Ingat, mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Manusia sama di dalam dunia ini, tetapi ada perbedaan. Tuhan melihat yang bersyukur kepada Tuhan. Ayat yang ke-16 dia berkata, 17 dia berkata, ini orang yang bersyukur kepada Tuhan, saudara. Kasih setia Tuhan menyertai kepada orang yang bersyukur kepada Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu yang terpenting. Bersyukur. Kita diberkati Tuhan. Usaha kita boleh sukses. Itu bukan oleh kuat gagah kita, tapi itu dari Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah mengerti. Kasih setia Tuhan menyertai kepada orang yang bersyukur kepada Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu pertama. Kedua, dan kasih setia Tuhan menyertai atas orang yang takut akan Dia. Cucu, sampai kepada cucu-cucu kita, anak cucu-cucu kita. Tuhan tetap menyertai dengan kasih setia Tuhan. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita harus selalu bersyukur dalam situasi apapun. Karena apa yang kita nikmati dengan kesuksesan yang ada itu daripada Tuhan. Dan ayat yang ke-17, ayat yang ke-18 berkata, kasih setia Tuhan menyertai kepada orang yang berpegang pada perjanjiannya. Kita diberkati oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan menyertai kepada kita yang selalu berpegang kepada firman Tuhan. Dan yang kedua, dia berkata, dan selalu ingat untuk melakukannya. Yang selalu ingat melakukan janji, perjanjian dengan Tuhan. Apa contohnya? Maaf kalau saya harus berterang-terangan dan harus sampaikan kepada saudara. Karena selama 11 bulan ini kita tidak saling bertemu tatap muka dalam ibadah, tetapi kita tetap berdoa dan dengan firman Tuhan ini tetap pegang akan janji Tuhan dan kita ingat selalu melakukan janji Tuhan itu. Apa janji Tuhan itu? Yaitu satu yang saudara sudah mengetahui, 1/10 milik Tuhan
Itu yang pertama-tama saudara harus berikan kepada Tuhan. Karena itu adalah janji, perjanjian kita dengan Tuhan. Dan itu milik Tuhan, jangan kita sampai ambil, saudara. Kalau saudara pada sebelum pandemi, saudara berikan dengan satu pengertian, dan Tuhan sudah berkati usaha, Tuhan menjaga sampai saat ini. Saudara ingat, 11 bulan kita tidak adakan pertemuan ibadah. Saudara, itu adalah janji Tuhan. Saudara berikan melalui milik Tuhan. Dan itu harus, karena itu kewajiban sebagai anak Tuhan, janji Tuhan. Bahkan yang berikut sebagai kolektor persembahan. Persembahan apa saja, itu artinya mengucap syukur kepada Tuhan. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan janji Tuhan, kalau kita selalu ingat akan dan melakukan akan perjanjian Tuhan, maka janji Tuhan ayat yang ke-19 berkata, Tuhan menyediakan tempat di dalam kerajaan surga buat kita semua. Karena Tuhan yang berkuasa segala sesuatu. Ingat, Tuhan menyediakan tempat kita di surga sana. Angin boleh lewat, semua berlalu. Angin melintasi, semua lenyap, sama-sama manusia. Tidak ada yang terkecuali, lenyap. Tetapi di mata Tuhan, kita disiapkan tempat di dalam kerajaan surga. Itulah yang menjadi sukacita kepada Tuhan. Kita beri kemuliaan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Sekali lagi, bagi kita yang bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sangat memperhatikan. Bagi yang tidak bersyukur kepada Tuhan, akan lenyap, baik itu di dunia dan di akhirat. Kalau kita bersyukur selalu kepada Tuhan, maka tempat kita ada di dalam kerajaan surga. Di dalam 1 Timotius kita tidak usah baca. 1 Timotius 6 ayat 7 berkata, kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Kalau kita tinggalkan dunia ini juga kita tidak bawa apa-apa. Tapi bagi kita yang tahu bersyukur, Tuhan sudah siapkan surga yang kekal buat saudara dan saya. Kita patut memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan pada minggu yang pertama ini, di bulan Februari, kita akan makan bersama Tuhan Yesus di dalam perjamuan kudus. Kita akan baca di dalam perjamuan kudus 1 Petrus 2. Kita buka 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat 24, firman Allah berkata, 1 Petrus 2 ayat 24, berkata demikian, Ia, yaitu Yesus sendiri, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Puji Tuhan, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita sudah ada tempat di surga. Tetapi selama kita di dalam dunia ini, apa yang kita akan hadapi? Kata firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan. Dan saudara, siapkan roti dan anggur di depan saudara, dan sebentar kita akan doa bersama. Saudara boleh tumpang tangan bersama. Saya dari tempat sini dan saudara di rumah, tumpang tangan di atas roti dan anggur, dan berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri. Dan bilur-bilurnya menyembuhkan. Dan Yesus selalu bersuka cita apabila makan bersama Tuhan. Kita berdoa, kita hadapi roti dan anggur, dan kita akan doakan.
Bapa yang ada di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan firman-Mu yang hidup kepada kami. Karena kami manusia tidak ada kemampuan apa-apa, tidak ada kekuatan apa-apa. Kalau apa yang kami nikmati sampai saat ini, kami boleh hadapi dengan bersukacita. Ini adalah satu anugerah daripada Tuhan. Ini adalah satu berkat daripada Tuhan. Sebab itu kami mau belajar bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena apa yang kami lakukan itu adalah penyertaan-Mu ya Tuhan yang sempurna buat kami. Dan saat ini ya Tuhan, di depan kami ada roti dan anggur. Tuhan, kami berpisah tempat di rumah masing-masing. Tetapi kepadamu tidak ada yang terpisah. Kepadamu tidak ada yang terbatas. Kita akan angkat tangan kita bersama. Biar tangan Tuhan turun. Tangan Tuhan yang penuh belas kasihan turun dan bersama tangan kita akan menumpang tangan roti dan anggur ini. Kita berdoa di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, robahkan roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri, yang kita akan makan bersama Engkau, yang Tuhan akan menyucikan kita di dalam segala dosa-dosa. Sebelumnya Tuhan, Engkau ampuni segala kekurangan kami, ampuni segala dosa kami. Tuhan, Engkau sucikan dengan kuasa darah-Mu. Tangan-tangan kami suci di atas tubuh dan darah-Mu sendiri ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami syukurkan semua ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita ambil roti. Kita pegang roti yang ada. Kita angkat, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita angkat cawan. Ada darah Yesus di dalam. Dan kita dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang begitu manis. Dengan tangan-Mu yang maha kuasa sudah melayani kami dengan penuh belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kasih setia-Mu tetap menyertai kami ya Tuhan. Inilah yang menjadi sukacita kami di dalam Engkau. Walaupun pada saat-saat ini kami terbatas untuk beribadah kepadamu, tetapi kepadamu tidak ada yang mustahil Tuhan. Tangan-Mu menjamah kami sidang jemaat-Mu. Bahkan Tuhan, umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah perjamuan kudus di mana saja berada, kami bersuka cita atas kehadiran Roh Kudus yang sudah memberikan damai sejahtera di dalam hati kami, yang sudah menebus kami. Sekalipun ya Tuhan, angin akan melintasi dan semua lenyap,
tetapi kami sudah punya kerajaan sorga Haleluya, yang Tuhan Yesus. sudah siapkan. Terima kasih Bapa di Terima dalam kasih, surga. Tuhan. Terima Kami kasih. bersyukur semua ini ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh apa yang menjadi rencana kami, baik Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, kami rindu untuk satu saat Tuhan kumpulkan kami untuk Haleluya. beribadah bersama Tuhan. Buka jalan, hari yang terindah Tuhan siapkan buat kami. Satukan terus kami di dalam Amen. cinta kasih Haleluya, kepadamu ya Yesus. Tuhan. Walaupun kami berpisah-pisah tempat, tapi kami di dalam Engkau tetap Tuhan persatukan. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah bangsa Indonesia yang ada. Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai ya Haleluya, Tuhan Yesus. gubernur, daerah-daerah, bahkan di desa-desa. Biar Tuhan Engkau berikan hikmat dengan urapan-Mu kepada pemerintah kami, dapat mengatasi, mengendalikan bangsa Indonesia ini Amen. Tuhan. Haleluya. Baik itu menghadapi COVID-19, Tuhan Engkau jamah ya Tuhan. Bahkan ekonomi Indonesia Tuhan Engkau jamah. Kendalikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, Yesus. Kami berdoa buat Tuhan para dokter, perawat, ya Tuhan, para medis yang Tuhan sedang melayani. Oh Tuhan, orang-orang yang kena dengan virus corona. Tuhan Engkau lingkupi semua dengan kuasa darah Yesus. Amen. Berikan Haleluya. kemenangan Tuhan. Engkau Haleluya, berikan haleluya. hikmat, akal budi, kesehatan. Haleluya, Supaya Yesus. mereka dapat merawat pasien-pasien yang boleh sembuh. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Tuhan Kristus. Yesus. Juga ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, kami tidak bisa bertemu langsung, tapi kami berdoa kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan dengan kuasa tangan-Mu. Kami berdoa khusus untuk Mama Lena, ya Tuhan, dalam perawatan ya Tuhan pada saat-saat ini. Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu. Tuhan, kami berjauhan tempat, tetapi kepadamu tidak ada yang terbatas. Amen. Di dalam Haleluya. nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, Dalam nama menjamah Tuhan Mama Yesus. Lena dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Tuhan Kristus. Yesus. Pulihkan kesehatannya, Amen. sembuhkan Haleluya. di dalam nama Dalam Yesus nama Kristus. Tuhan Yesus. Bahkan semua keluarga sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau lingkupi dengan kuasa tangan-Mu. Haleluya. Usaha-usaha daripada sidang jemaat-Mu, usaha-usaha semua Tuhan, baik itu usaha besar, sedang dan kecil, bahkan usaha yang dari rumah karena terbatas dengan situasi keadaan yang ada. Tuhan, Engkau lingkupi dengan kuasa tangan-Mu. Haleluya. Pagari dengan sepasukan malaikat surga. Tuhan, Engkau berkati usaha-usaha yang ada. Bahkan rumah-rumah tangga sidang jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau berikan kesehatan, kekuatan. Segala virus-virus yang akan mendekati, kami hukum dan hancurkan di dalam nama Dalam Yesus nama Kristus. Yesus. Biar Tuhan umat-Mu, sidang jemaat-Mu dalam perlindungan-Mu. Amen. Damai dan sukacita melimpah. Amen. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh persembahan-persembahan yang sudah disiapkan oleh sidang jemaat-Mu. Untuk Tuhan pekerjaan-Mu, baik itu milik Tuhan, perpuluhan. Oh Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Engkau jamah ya Tuhan. Baik Tuhan itu kolektor, baik diakonia uang kas, apa yang dapat diberikan oleh sidang jemaat-Mu. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Karena jemaat Tuhan sudah mengerti itu adalah kewajiban dan perjanjian-Mu. Ingatkan terus ya Tuhan, supaya dapat melakukan dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Dan kami serahkan semua pengorbanan ini di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Roh Kudus turun membakar semua ini, dan Engkau akan balas dengan berlipat kali ganda sesuai firman-Mu, berkenan di mata-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sudah serahkan semua di dalam tangan-Mu, dan kami yakin Tuhan sudah berkati ibadah kami pada hari ini dengan berkat-berkat sukacita melimpah. Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat. Sebelumnya kita menyanyi satu pujian penyembahan. Haleluya Yesus. Amin. Kami memuji kebesaran
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita angkat kedua tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dengan damai dan sukacita dari sekarang sampai Tuhan datang kembali di awan-awan yang permai. Kita boleh bersama-sama bertemu untuk bersukacita bersama Engkau. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, selamat hari Minggu.